Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentang interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan masing-masing pihak dalam berinteraksi antara orang dengan perorangan, perorangan dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain. Kontak sosial bukan semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung terhadap sikap yang ditunjukkan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya berbicara melalui telepon, radio, surat elektronik, ataupun aplikasi media sosial lainnya. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat utama terjadinya kontak. Kontak sosial memiliki sifat yang antara lain. Yang pertama, kontak sosial bersifat positif, ya, atau negatif. Kontak sosial positif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan kontak negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Kontak sosial yang bersifat primer atau sekunder, yaitu kontak sosial primer terjadi apabila para peserta interaksi bertemu muka secara langsung, misalnya kontak antara guru dan murid dalam sebuah kelas, penjual dan pembeli di pasar tradisional, atau pertemuan ayah dan anak di meja makan. Komunikasi adalah perilaku orang, pergerakan fisik, sikap, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap reaksi orang lain tersebut. Suatu kontak tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Setidaknya ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau perasaan atau pikiran kepada orang lain. Yang kedua, komunikan, yaitu orang yang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan atau pikiran atau perasaan. Yang ketiga adalah pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Dan pesan dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Yang keempat, media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan film. Yang kelima, efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Ada 3 tahap penting dalam proses komunikasi. Ketiga tahap tersebut yaitu yang pertama, encoding. Pada tahap ini, gagasan atau program yang akan dikomunikasikan dan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Dalam tahap ini, komunikator harus memilih kata atau istilah kalimat dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Komunikator harus menghindari penggunaan kode-kode yang membingungkan komunikan. Yang kedua, penyampaian. Pada tahap ini, istilah atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar disampaikan. Penyampaian dapat berupa lisan, tulisan, dan gabungan dari keduanya. Ketiga, decoding. Pada tahap ini dilakukan proses cerna atau mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Hubungan yang terjadi antara warga masyarakat berlangsung sepanjang tahun. Rentang waktu yang panjang serta banyaknya warga yang terlibat dalam hubungan antar warga melahirkan berbagai bentuk interaksi sosial. Dimanapun dan kapanpun kehidupan sosial selalu diwarnai oleh dua kecenderungan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, manusia berinteraksi untuk saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan bergotong royong. Di sisi lain, manusia berinteraksi dalam bentuk pertikaian, perperangan, tidak ada rasa saling memiliki, dan lain-lain.
Dengan demikian, interaksi sosial mempunyai dua bentuk, yakni interaksi sosial yang mengarah pada bentuk penyatuan atau yang disebut sebagai proses asosiatif dan mengarah pada bentuk pemisahan yang sering disebut sebagai proses disasosiatif. Proses asosiasi interaksi sosial adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama. Ada beberapa bentuk interaksi sosial asosiatif seperti kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna nantinya bagi organisasi. Ada beberapa bentuk interaksi sosial yang berupa kerjasama seperti bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Ada lagi namanya captioning, ya, adalah sesuatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menghindari kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Ada lagi namanya koalisi, yaitu kerjasama yang dilaksanakan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena organisasi tersebut mungkin mempunyai struktur yang berbeda satu sama lain. Lalu ada juga namanya joint venture, yaitu kerjasama dengan pengusaha proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut porsi tertentu. Joint venture jika diterjemahkan akan menjadi usaha patungan. Lalu akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang semula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama toleran atau toleransi, yaitu suatu watak seseorang atau kelompok untuk sedapat mungkin menghindari perselisihan. Individu semacam ini disebut sebagai toleran. Yang kedua kompromi, suatu bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak mengerti pihak lain sehingga pihak-pihak yang bersangkutan mengurangi tuntutannya agar tercapai penyelesaiannya terhadap perselisihan. Kompromi dapat pula disebut perundingan. Yang selanjutnya koersi adalah bentuk akomodasi yang proses pelaksananya menggunakan paksaan. Pemaksaan terjadi bila suatu pihak menduduki posisi kuat sedangkan pihak lain dalam posisi lemah. Selanjutnya ada yang disebut dengan arbitrase, adalah akomodasi yang proses pelaksananya menggunakan pihak ketiga dengan kedudukan yang lebih tinggi dari kedua belah pihak yang bertentangan. Penentuan pihak ketiga harus disepakati oleh dua pihak yang berkonflik. Keputusan pihak ketiga ini bersifat mengikat. Selanjutnya ada yang disebut dengan mediasi, yaitu menggunakan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan kedua belah pihak yang bertikai. Perbedaan dengan arbitrasi, keputusan pihak ketiga ini bersifat tidak mengikat. Selanjutnya ada yang disebut sebagai konsiliasi, yaitu suatu usaha untuk mempertemukan keinginan yang berselisih agar tercapai persetujuan bersama. Biasanya dilakukan melalui perundingan. Lalu ada juga yang disebut dengan adjudikasi, penyelesaian perkara melalui pengadilan. Pada umumnya cara ini ditempuh sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Ada juga stalemate, ya, satu akomodasi semacam balance of power, politik keseimbangan sehingga kedua belah pihak yang berselisih sampai pada titik kekuatan yang seimbang.
posisi itu sama dengan zero option atau titik nol yang sama-sama mengurangi kekuatan serendah mungkin. Dua belah pihak yang bertentangan tidak dapat lagi maju atau mundur. Lalu ada juga yang namanya segregasi, yaitu upaya saling memisahkan diri atau saling menghindar di antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan. Ada juga yang disebut dengan gencatan senjata, atau yaitu penangguhan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu. Masa penangguhan digunakan untuk mencari upaya penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. Itulah tadi pembahasan kita hari ini tentang interaksi sosial, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.